Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita sekarang masuk ke pertemuan ke-7 dengan bahasan kali ini adalah proses bisnis dan modul dalam ERP-nya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita mulai masuk ke dalam proses suatu perusahaan, di mana mulai lebih dalam ke mata kuliah kita, yaitu sales dan distribusi. Sebelum ke situ, teman-teman perlu mengetahui dulu, ada 4 area fungsional utama di dalam satu perusahaan. Pertama, yaitu tombak utama, marketing dan sales. Kemudian ada tombak di sekelilingnya, yaitu ada akuntansi dan keuangan, supply chain management, dan sumber daya manusia. Berikut tabel dari contoh area fungsional dari operasi dan fungsi bisnisnya. Pertama, bagi pemasaran dan penjualan, marketing and sales, fungsionalnya adalah sebagai berikut. Pertama, tentunya memasarkan sebuah produk. Kedua, menerima pesanan. Ketiga, mendukung pelanggan. Keempat, manajemen hubungan pelanggan, customer relation management. Kemudian melanjutkan dengan periklanan, tentunya setelah dipasarkan, mendapat customer tidak semata-mata berhenti di situ, kita harus terus melakukan periklanan dan forecasting penjualan. Kemudian pada manajemen rantai pasok, supply chain management, fungsi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang dan material atau bahan baku, menerima barang atau material, transport dan logistik, dan penjadwalan produksi. Kemudian pada fungsi akuntansi dan keuangan, tentunya ya tidak jauh-jauh ya, menerima pembayaran customer dan melakukan pembayaran kepada supplier. Kemudian alokasi dan kontrol biaya atau budget, perencanaan dan penganggaran untuk planning ke depan, serta manage-nya di mana? Di aliran cash flow. Kemudian untuk SDM, sudah cukup jelas ya kalau SDM, mereka di luar dari supply chain management. SDM tentunya menyediakan fungsi untuk merekrut, memperkerjakan, melatih, menggaji, memberikan benefit apa bagi pekerja, dan memastikan kepatuhan pada pemerintah atau regulasi yang dimaksud. Nah, ini proses bisnis utamanya teman-teman secara flowingnya. Pertama tentunya namanya proses bisnis ya, pasti kita melakukan penjualan. Dari mana lagi kita akan mendapat benefit atau profit jika kita tidak menjual? Penjualan yaitu keterangannya bisa dibaca, proses dari penerimaan permintaan sampai pelanggan membayar. Aktivitasnya ada quotation request, pesanan penjualan, pengecekan kredit pelanggan, pengambilan barang, pengepakan, pengiriman, penerimaan pembayaran. Ini sesuai di modul kita sebelumnya ada pembahasan terkait picking, packing, dan delivery. Kemudian ada di pembelian, bukan customer yang beli ya. Ini dari sisi kita sebagai pengusaha, kita perlu beli material. Dan endingnya di mana? Ketika kita membayar ke vendor. Nah, karena itu aktivitasnya ada purchase requisition, vendor selection, purchase order, purchase confirmation, penerimaan barang, good receipt, checking quality, masukin ke warehouse, move to storage, dan ujungnya adalah payment. Kemudian dari sisi perencanaan produksi, aktivitasnya yaitu proses perencanaan production dari material hingga menjadi finished good atau barang yang siap pakai. Aktivitasnya ada sales and operation planning, jadi dari sales turun ke PP untuk direncanakan productionnya. Disagregasi, transfer permintaan manajemen, kemudian MRP, Material Resource Planning. Kemudian ada proses pergudangan, proses untuk mengatur in-out dari penyimpanan gudang. Aktivitasnya kurang lebih ada good receipt, penerimaan barang ya, penerimaan material, transfer to storage, dan goods issue. Goods issue itu adalah mengisukan produk yang akan masuk atau keluar, teman-teman.
seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada step posting ya gitu. Posting adalah tahap akhir ketika barang sudah keluar dari gudang dan siap dikirimkan. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, tentunya pengelolaan SDM mulai dari direkrut hingga berhenti atau pensiun. Di mana aktivitasnya adalah rekrutmen tentunya gerbang pertamanya. Kemudian ada performance management, ada timesheet harian, ada leave dan absensi. Kemudian dari sisi proses accounting, tentunya adalah proses bisnis untuk pencatatan keuangan. Aktivitasnya tidak jauh-jauh ya, memasukkan data keuangan pada GL, manajemen kredit, pembuatan laporan rugi laba, pemasukan, aliran kas, costing, prime cost, cost sumber daya yang dibutuhkan, daily cost, ada cost baku, cukup banyak. Intinya semua pencatatan keuangan dari penerimaan uang ataupun pengeluaran uang, serta pengontrolan di tengahnya. Kemudian ada sisi proses kontrol, di mana proses bisnis untuk mengelola keuangan perusahaan, di mana ini biasanya memang dilakukan oleh accounting. Di situ ada aktivitasnya penentuan cost centernya, di mana cost center tersebut akan menjadi penopang bagi sales, bagi PP, untuk menentukan cost yang dibutuhkan dalam membuat suatu produk, sehingga akan menjadi pilar untuk menentukan harga jual untuk customer. Oleh karena itu, cost center cukup penting karena menjadi salah satu pilar penopang di dalam suatu perusahaan. Kemudian aktivitas berikutnya ada pengendalian keuntungan. Ini lanjutan dari cost center. Ketika cost center sudah ada, kita dari sales ataupun dari PP bisa menentukan berapa harga jual yang ditetapkan bagi pelanggan tersebut. Nah, setelah ditentukan harga jual, bisa dilakukan pengendalian keuntungannya. Profitnya berapa persen misalkan. Kemudian setelah keuntungannya masuk, akan dialokasikannya ke akun mana. Itu perlu dikendalikan. Kemudian ada analisis profitabilitas. Ini kurang lebih forecastingnya dari sisi accounting. Jadi proyeksi profit kita, analisisnya berdasarkan keadaan saat ini ataupun tren sebelum-sebelumnya. Kemudian ada produk costing. Jadi costing yang dibutuhkan untuk suatu produk, ada prime cost, ada cost sampingannya. Kemudian di proses berikutnya adalah pemeliharaan, proses bisnis untuk pemeliharaan aset dan sumber daya organisasi. Biasanya ini ada di departemen saya di HRGA dan khususnya di GA, di mana di situ ada perencanaan perbaikan, perbaikan segera, penugasan untuk perbaikan dan pemeliharaan terencana. Biasanya di GA dan maintenance, teman-teman. Jadi GA untuk skup yang area general factory, maintenance untuk skup yang lebih spesifik seperti di mesin, di sarana pendukung seperti AC, seperti sarana forklift, itu larinya ke maintenance. Untuk di GA yang lebih general seperti building bangunan, pembuangan limbah tempatnya itu general. Kemudian ada selanjutnya di manajemen investasi, pengelolaan investasi termasuk pengajuan penentuan anggaran. Ini biasanya diakomodir oleh top manajemen, di mana biasanya berupa arahan setiap tahun untuk penentuan alokasi budget ke depannya. Jadi kita sebagai departemen biasanya di akhir tahun menentukan pengelolaan budgeting kita untuk 1 tahun ke depan. Itu adalah salah satu pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ketika di akhir tahun, top manajemen sudah mengetahui pengeluaran apa yang akan terbuang di tahun depan. Begitu. Modul-modulnya dalam ERP, dalam mendukung proses-proses yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, secara garis besar hanya dibagi 3, teman-teman. Ada modul operasi, modul financial accounting, dan modul sumber daya manusia. Di modul operasi memiliki beberapa modul bawaan yang menjadi proses utama dari suatu perusahaan, meliputi sales and distribution, material management, production planning and control,
dan serta memiliki beberapa modul pelengkap seperti quality management, logistic execution, customer service, environment management. Kemudian pada klasifikasi modul financial and accounting lebih berfokus pada pencatatan dan pengelolaan keuangan, di mana modul bawaannya financial accounting, controlling, investment management, general accounting, treasury, dan enterprise controlling. Sehingga di modul accounting ini akan sangat memudahkan bagi accounting untuk mendapatkan informasi real time terkait penjualan, terkait keuntungan bersih yang diterima ketika barang tersebut sudah dikirimkan, tentunya akan langsung ketahuan di sistem, akan menjadi suatu AR, account receivable. Gitu. Kemudian ada di modul sumber daya manusia, di mana SDM tentunya membicarakan tentang manajemen manusianya sendiri di dalam organisasi. Modul bawaannya adalah time management, payroll, organizational management, travel management, dan event management. Nah, karena kita mata kuliah sales and distribution, kita sedikit lebih fokus ke aktivitas umum dari proses penjual. Pertama, ada proses pertanyaan atau inquiry dan quotation di situ, teman-teman. Jadi bayangkan teman-teman akan membeli suatu produk dari perusahaan, tentunya akan bertanya-tanya dulu dong. Produknya apa? Speknya seperti apa? Harganya berapa? Kemudian pertanyaan teman-teman diterima sebagai suatu pesanan ya. Pesanan itu bukan berarti langsung oke, tapi ada permintaan untuk informasi lebih detail ke perusahaan. Kemudian perusahaan lakukan validasi pesanan tersebut. Kemudian ketika memang sudah oke, sudah masuk semuanya, quotation harga sudah diterima, customer sudah open purchase, kita masuk ke reservasi persediaan. Kita tag ke PP untuk reservasi persediaan untuk kita jual ke pelanggan. Kemudian kita konsolidasi. Kita konsolidasi itu adalah proses penyelarasan ya, bisa dibilang, antara persediaan yang ada, antara waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut, antara pengiriman yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian kita lanjut ke siapkan beban pengiriman dan tentukan rutenya. Kalau untuk berbicara lokal mungkin ya simple ya, menggunakan ekspedisi. Tapi bagaimana jika kita berbicara ke ekspor, ke luar negeri? Tentunya ada air shipment menggunakan jalur udara ataupun menggunakan jalur laut, di mana tentunya beban pengiriman tersebut akan berpengaruh ke biaya yang dibebankan untuk customer. Kemudian akhirnya dipilihlah kurir pengirimannya dan budget yang dibutuhkan. Kemudian ada pengiriman terima produk dari gudang atau produksinya. Kita cek dulu kelengkapan surat pengiriman dan barangnya. Kemudian warehouse mengirimkan barang. Akhirnya langkah final, buat dan kirim invoice penagihan atau nota pelunasan. Cuman ada note di situ teman-teman, proses penjualan bisa saja berbeda tergantung dari bentuk perusahaannya itu sendiri. Misalkan perusahaan retail, customer langsung mengambil barang di display dan membayar di kasir, tidak perlu ada pemesanan-pemesanan. Untuk perusahaan proyek, ada survei lapangan dulu untuk menentukan harga. Untuk e-commerce, customer bayar dulu justru kan, baru barang dikirim. Gitu ya. Jadi aktivitasnya tidak terpaku pada baku sesuai di tabel. Nah, kalau yang tadi aktivitas umum, kalau ini aktivitas utamanya teman-teman. Dari sisi ERP mendefinisikan 6 kejadian untuk setiap siklus penjualan. Pertama ada pre-sales activities, sales order processing, stocking checking, delivery pengiriman, tagihan pelanggan atau billing, dan receive payment, penerimaan pembayaran. Pada pre-sales activities, langkah pertamanya adalah proses penjualan dan distribusi. Tentunya dulu, kita mengumpulkan informasi dulu terhadap pelanggan kita. Di mana di situ ada inquiry,
Inquiry adalah permintaan informasi terkait produk kita, dan quotation adalah penawaran yang kita berikan terkait harga kepada pelanggan. Kemudian ada proses pesanan penjualan. Sales order adalah serangkaian aktivitas yang harus dilakukan untuk mencatat pesanan penjualan, di mana sales order dapat berasal dari berbagai sumber seperti pelanggan itu sendiri, atau bisa juga melalui kontrak, di mana kita tentunya membutuhkan informasi dasar seperti nama kontaknya siapa, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, NPWP-nya berapa, itu sebagai syarat pembuatan pesanan. Atau bisa juga melalui kontrak atau MOU, di mana biasanya isinya ada jangka waktu tertentu dan persyaratan khusus seperti minimum order, ketentuan jika kita tidak bisa memenuhi minimum ordernya seperti apa nanti treatment dan punishment-nya, atau jika pembatalan sebelah pihak seperti apa. Ini biasanya menggunakan MOU jika proses bisnis yang dilakukannya cukup besar dan dalam jangka waktu tertentu, sehingga perlu diikat dalam suatu kontrak, di mana proses ini akan menghasilkan dokumen sales order elektronik di dalam sistem ERP yang berisi informasi pelanggan, layanan yang disetujui, pricing-nya berapa, tanggal dan kuantitas spesifiknya, dan informasi shipment serta term pembayaran. Sales order yang sudah lengkap, kemudian perlu ditentukan informasinya juga, beberapanya di dalam sistem. Yang pertama tentunya jadwal pengirimannya kapan, titik pengiriman, pengecekan ketersediaannya ke production, transfer kebutuhan ke material resource planning atau kebutuhan material produksi ke depannya, perhitungan harga di mana ada komponen-komponen pilarnya, dan pengecekan batasan kredit, di mana batasan kredit adalah diperlukan oleh accounting untuk menentukan berapa kredit yang diperbolehkan bagi customer tersebut. Biasanya customer dibagi menjadi beberapa klasifikasi yang akan mempengaruhi limit kredit mereka di kita. Misalkan mereka sudah order ke kita 10 juta nominal amount-nya. Dia termasuk customer peringkat C, customer kecil. 10 juta itu sudah limit yang cukup besar. Jadi ketika ada pesanan lagi dari mereka dan mereka belum melakukan pembayaran, maka customer tersebut tidak boleh melakukan pemesanan. Lunasi dulu piutang yang sebelumnya. Tapi beda hal ketika limitnya customer-nya masuk klasifikasi VIP atau customer kelas A, kredit limit mereka akan jauh lebih besar. Biasanya karena riwayatnya yang bagus, profitable-nya yang cukup besar, maka mereka diklasifikasikan sebagai customer VIP. Dan biasanya dilihat dari amount yang sudah dipesan dan kelancaran pembayarannya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah pengecekan ketersediaan dan pengiriman, di mana ketika order dibuat, maka pengguna ERP harus memasukkan tanggal pengiriman yang diminta oleh pelanggan. Kemudian sistem akan menentukan lini waktu pengiriman yang akan digunakan untuk menentukan ketersediaan material. Pada sistem ERP, membuat sebuah delivery bukan berarti mengirim ya teman-teman, tapi mulai dari merilis dokumen yang nantinya akan digunakan oleh gudang untuk mengambil, mengepak, dan mengirimkan pesanan. Proses pengiriman sudah dimulai saat dilakukan pembuatan dokumen. Jadi delivery itu bukan semata-mata pengiriman barang, tapi istilah delivery dimulai ketika pembuatan dokumen untuk warehouse mengirimkan barang. Nah, dokumen pengiriman akan menginisiasi proses pengiriman dan merupakan mekanisme kontrol untuk proses picking, packing, loading, dan post goods. Di mana proses picking adalah proses pengambilan sesuai dengan tanggal dan kuantitas sesuai dokumen pengiriman dan batch yang memang diperuntukkan bagi customer yang dituju dengan menggunakan seri code sendiri. Pada bagian ini menggunakan modul warehouse management. Kemudian ada packing dan loading adalah proses mengemas sesuai kebutuhan dan standar yang dipersyaratkan oleh customer ataupun regulasi. Kemudian post goods adalah kejadian yang sangat penting teman-teman. Karena post goods ini adalah proses posting di sistem ERP
yang menjadi tanda bahwa barang tersebut sudah keluar dari gudang dan sudah dikirimkan ke customer. Efeknya apa? Sehingga setelah goods sudah diposting, sistem akan otomatis mengurangi stok di gudang dan otomatis akan melanjutkan informasi ke bagian accounting. Akan timbul AR di situ, tanda bahwa barang tersebut memang betul sudah dikirimkan ke customer dan menjadi piutang di accounting. Sehingga prosesnya akan dilanjutkan oleh accounting. Bisa dilakukan untuk invoicing, penagihan, dan pengecekan uang masuk. Ini adalah billing. Setelah proses pengiriman atau distribusi selesai, maka sistem akan beralih ke bagian accounting untuk membuat sebuah dokumen penagihan dan akan mendebit account AR, account receivable, dan mengkreditkan penjualan, sehingga akan mengupdate catatan akuntansi secara otomatis. Terakhir tentunya dari sebuah proses penjualan adalah penerimaan pembayaran. Pembayaran adalah tahap akhir dalam proses penjualan dan dikelola oleh finance accounting, di mana saat pelanggan melakukan pembayaran, finance akan mengkonfirmasi uang masuk dan melakukan update di sistem, yang kemudian akan memposting AR yang sebelumnya sudah ada di list sistem. Setelah dilakukan posting AR, maka sistem akan otomatis menutup penjualan dan otomatis membagi akun yang sesuai. Seperti penjualan kotor ke bruto, laba bersih ke profitable, cost masuk ke prime cost, di mana akan terangkum di dalam general ledger yang digunakan sebagai bahan laporan akhir accounting. Gitu teman-teman, kurang lebih di modul pertemuan kita ke-7 ini. Demikian Bapak sampaikan, semoga dapat menjadi pengetahuan dan pencerahan baru untuk teman-teman semua ya. Oke, kalau begitu cukup sekian. Terima kasih.